Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal dengan NIM 220202643, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang keterkaitan antara salah satu fungsi dari hukum tata pemerintahan, yakni fungsi perlindungan, dengan realita penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Apakah pemerintahan yang ada saat ini sudah menunjukkan, sudah mencerminkan akan fungsi peradilan, fungsi perlindungan ini, atau malah tidak mencerminkan sama sekali? Akan tetapi sebelum itu perlu kita ketahui terlebih dahulu apa pengertian dari hukum tata pemerintahan itu sendiri. Hukum tata pemerintahan atau disingkat HTP merupakan sebuah aturan hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya. Hukum tata pemerintahan meliputi berbagai aspek, mulai dari struktur pemerintahan, prosedur administrasi, perlindungan hukum bagi warga negara, peran dan tanggung jawab pemerintah, dan sebagainya. Yang mana tujuan utama dari adanya hukum tata pemerintahan ini yaitu untuk menjamin bahwa pemerintah dalam bertindak itu betul-betul sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam good governance, seperti prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, penegakan hukum yang adil, dan lain sebagainya. Hukum tata pemerintahan juga mencakup prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana pemerintah dalam beroperasi, termasuk dalam hal pembuatan undang-undang, pembagian peran dan kewenangan lembaga-lembaga pemerintah, dan juga mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara. Jika kita simpulkan, hukum tata pemerintahan ini memiliki beberapa fungsi pokok atau fungsi utama. Di antaranya yaitu fungsi regulasi, fungsi pengarahan, fungsi pengawasan, fungsi perlindungan, dan juga fungsi pemberdayaan. Yang mana pada video kali ini saya akan membahas salah satu dari fungsi tersebut, yakni fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan dalam hukum tata pemerintahan ini merupakan sebuah aspek yang penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat, di mana hukum tata pemerintahan ini berfungsi sebagai pelindung bagi masyarakat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Hukum tata pemerintahan ini juga menjamin hak-hak atas rakyat sebagai warga negara, seperti hak atas keadilan, hak atas kebebasan, dan juga hak atas kepemilikan. Hukum tata pemerintahan dalam fungsi perlindungan ini juga mencakup pengawasan terhadap pemerintah, yang menjamin bahwa pemerintah betul-betul berfungsi sesuai dengan konstitusi dan aturan hukum yang ada. Akan tetapi jika kita melihat peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, pemerintah seolah tidak menghiraukan dan tidak mengedepankan akan prinsip-prinsip hukum tata pemerintahan dalam pengambilan keputusan. Pemerintah tidak mengedepankan keadilan dan hukum yang berlaku dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil malah menimbulkan keresahan di masyarakat. Salah satu contohnya seperti kasus yang terjadi di Pulau Rempang pada 2023 kemarin, yang mana pada saat itu pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk merelokasi dan menggusur ribuan masyarakat Pulau Rempang hanya untuk kepentingan investasi semata, yang mana di Pulau Rempang tersebut akan dibangun sebuah proyek industri skala besar, yakni proyek strategi nasional Rempang Eco City. Masyarakat yang mendengar hal tersebut sontak marah dan melakukan aksi penolakan dan demonstrasi. Akan tetapi apa respon dari pemerintah atas penolakan masyarakat tersebut? Pemerintah malah menggunakan alat-alat negara seperti TNI dan Polri untuk membubarkan aksi demonstrasi tersebut. Akibatnya timbullah bentrok antara aparat kepolisian dengan masyarakat, yang menyebabkan tidak sedikit masyarakat yang terkena tembakan gas air mata dan luka-luka akibat bentrok tersebut. Kejadian keputusan penggusuran ini menunjukkan ketidakadilan, banyaknya pelanggaran HAM, dan juga menunjukkan bahwa konsep negaraisasi tanah yang diberlakukan oleh pemerintah tidak sesuai dengan
undang-undang pokok agraria yang mengakui hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan juga hak pakai. Baru-baru ini kasus penggusuran tanah juga kembali terjadi di Penajam Pasir Utara, tepatnya di wilayah Desa Pemaluan, yang mana masyarakat adat Balik yang tinggal di desa tersebut mendapatkan surat ultimatum dari otorita IKN untuk segera membongkar dan merobohkan rumah-rumah mereka karena dianggap tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan tata ruang pembangunan wilayah Ibu Kota Nusantara. Dalam surat itu juga dicantumkan bahwa masyarakat hanya diberikan waktu selama 7 hari sebelum penggusuran tersebut. Masyarakat yang menerima surat tersebut sontak marah dan merasa tidak dihargai karena sebelumnya masyarakat tidak pernah mendengar akan hal penggusuran di tanah mereka. Meskipun surat ini kemudian akhirnya dicabut karena banyaknya kemelut yang terjadi di masyarakat, keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah yang ada saat ini masih jauh dari prinsip keadilan, tidak transparan, dan tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Akibatnya keputusan yang diambil tidak sesuai dan malah menimbulkan keresahan di masyarakat. Pada kesimpulannya, pemerintah seharusnya hadir sebagai pelindung bagi masyarakat dan memberikan rasa aman bagi mereka. Pemerintah seharusnya dapat lebih transparan dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penegakan hukum yang adil dan tegas juga perlu dilakukan sehingga pelanggaran terhadap hak-hak rakyat itu dapat dihukum dan tanpa ada pandang bulu. Dan itu semua merupakan prinsip-prinsip yang ada di dalam hukum tata pemerintahan. Mungkin sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.